Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita berada di pos perizinan pendakian Gunung Arjuna Welirang via Tambak Sari, atau jalurnya lebih dikenal dengan jalur Purwosari. Hari ini kita mau mendaki Gunung Arjuna. Welirangnya enggak ya, jadi cukup Arjuna aja. Ini adalah suasana base campnya. Rasanya cepet. Terus tuh kan enggak? Mbak, ngomongnya? Gimana tuh ya kali bola? Mbak ini rata dulu. Sarapan apa Mas Diki? Nasi pecel Islamnya. sama telur, tempe, udang. Mantap. Nambah energi. Udang, ada udang. Udang. Jarang. Ada udang di balik Ada telur. udang. Enggak, Oh, iya, yang toh? sisehe iki. Oh, ini isi. Yang sisehe bangkai. Halo. Mas Arif baru bangun. Iya, masih capek. Ini di depan pos registrasinya ya ada warungnya. Jadi kalau yang mau makan, ini bisa pesan di sini. Registrasi Mas ya. Oke, hati-hati dulu. Kamu enggak apa Mas? Iya, enggak. Anu, wes tekan tuh ya? Oh, ini udah nyekan Mas. Ini masih Mas Arif. Cek tak juga ya. Kaki nicas ya. Kaki ada lesih mati. Jadi kita pak. Aku dengerin cerita Mama. Iya, senang Mas ceritanya. Penasaran karo sing tersesat ini lho. Udah mau terus. Udah. Ini kita dibantu oleh Mas Sinten Mas. Mas Yusuf. Mas Yusuf di pos registrasi. Jadi teman-teman yang mau kesini nanti dibantu nih sama Mas Yusuf. Nomor kontaknya kan. Enak orangnya, ramah. Mungkin teman-teman yang jauh, yang mungkin khususnya belum pernah tahu BC Purwosari itu atau via Tambak Sari itu bisa nanti konfirmasi ke petugas terkait treknya, ataupun kalau mau ke BC jangan nge-map dari awal startnya dengan berangkat, tanya ke petugas di booking online-nya sudah dijelaskan nomor-nomor petugasnya. Karena kalau dari map ternyata Iya betul. mayoritas nyasar semua Mas ya. Mayoritas nyasar semua. Bukan nyasar tapi jalannya. Oh iya, Oh. jalannya Yang salah nyasar, jalan. cuman jalannya itu jalan rusak yang ditunjuk. Hutan Mas ya itu, udah hutan. Betul. Hutan. Kawasan hutan kebun kopi ya. Jalannya ini parah. Jadi, selamat pagi buat teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendakian Arjuna yang via Purwosari, atau sebenarnya jalurnya ini pos pendakiannya Tambak Sari, cuma teman-teman terkenalnya via Purwosari. Padahal Tambak Sari sendiri itu kecamatan Purwodadi, bukan Purwosari, gitu loh. gitu ya? Cuman memang dari dulu kan akses masuknya via Purwosari untuk jalur dari jalur utamanya, makanya terkenal via Purwosari. Gitu. Di sini ada pos perizinan perhutani. Di sini rasanya nanti dicek, ditanyain oleh petugas tujuannya kemana, itu tinggal bilang aja ke Arjuna dan tunjukin tiket sesuai tadi. Cuma ditunjukkan aja, nggak diambil kok Mas. Karena apa? Di sini mata air terakhir, ada shelter, tempatnya juga luas, kapasitas lumayan besar.
Dan kalau pendakian sepi gini, biasanya teman-teman itu jarang buka tenda karena shelternya cukup besar. Itu biasanya teman-teman tuh ada di shelter itu gitu loh. Cuman tetap kembali lagi jaga kesopanan dan etika, karena jalur paling beda untuk Arjuna Welirang itu yang biasa, karena banyak peninggalan bersejarah, cawe-cawe lah istilahnya. Tetap jaga etika dan sopan santun. Dari sini ke puncak durasi waktu standar 7-8 jam biasanya. Karena ini sudah nggak ada bonus mas nanti. Mungkin jenengan yang sudah pernah via tretes, mungkin jenengan lewat Lembah Kijang atau dari puncak Welirang langsung ke Arjuna. Lembah Kijang. Dari Lembah Kijang ya. Dan dari sini otomatis sama kalau start jam 3 atau jam 4 itu maksimal, saya ambil kesimpulan dari petugas itu jam 11 jam 12 siang kita nyampe puncak. Sudah nggak baik dalam arti kabut tebal ataupun mungkin badai petir itu pasti ada. Makanya kita nggak rekomendasi kalau sudah jam 3 sore masih posisi di puncak. Kenapa sih kita rekomendasi selalu di pos 5? Di sini tergolong zona paling aman, meskipun ada badai atau apa itu tergolong paling aman di sini. Terus himbauan lagi, nanti kalau sudah start dari sini mungkin nyampe perjalanan mendaki, usahakan alat komunikasi dimatikan semua. Atau paling nggak mode pesawat, karena Arjuna dari dulu terkenal petirnya mas. Untuk mata air pos 1, pos 2, pos 3 kosong, pos 4 dan terakhir pos 5. Jadi teman-teman kita rekomendasi kalau mungkin yang via sini mulai start awal bawa air secukupnya buat minum aja, di samping biar gak terlalu berat bebannya, karena kan nanti di shelter ini ada air. Baru dari pos 5-nya ini biasanya kita rekomendasi minimal itu per orang 2 botol aqua besar itu 1 orang minimal gitu. Terus untuk pantangan ini kita sampaikan, pantangan yang pertama dilarang mengapai atribut yang dominan warna merah. Itu memang pantangan di sini kalau sampai mungkin ke pantai selatan yang warna hijau kan nggak boleh. Kalau di sini warna merah. Itu kembali lagi sih ke kepercayaan jenengan masing-masing. Kita selalu menyampaikan hal seperti itu karena ini memang sudah pantangannya untuk Arjuna via sini. Terus kedua jenengan ganjil ya. Itu ganjil itu ada istilahnya syarat tertentu. Salah satu contoh mungkin jenengan bawa trekking pun enggak? Ada 3 ya. Jadi 1 itu nanti mulai start awal dari pos 1 itu dipakai. Istilahnya kalau orang Jawa itu nggak nepi mas, jadi sampai nggak ganjil. 1 itu dipakai terus sampai nanti mau summit sampai puncak dan turun lagi, itu tetap 1 dipakai terus. Entah di jalan mau gantian atau gimana terserah. Istilahnya syarat. Baru nanti kalau sampean mau start udah nyampe sini pos 2 sampean kepingin nambah trekking full, monggo silakan. Mau 3-3-nya pakai monggo. Yang penting 1 syarat dari pos 1 ini, istilahnya start awal jenengan itu 1 itu dipakai terus. Cuman itu aja sih untuk himbauan di sini. Dan untuk yang ketiga pantangannya itu biasanya yang buat cewek yang lagi berhalangan, karena di sini kan juga jalur spiritual, jalur sakral itu pasti ada aja. Makanya kita nggak rekomendasi, dan kalau mau ke puncak kita tetap arahin maksimal pos 5 untuk cewek yang lagi berhalangan. Di samping dari segi mistisnya memang tidak boleh, dari segi medis pun kan tidak boleh untuk berkegiatan apalagi orang lagi berhalangan. Sekitar sini itu memang ada alas lali jiwa. Kenapa disebut alas lali jiwa? Itu cerita dari dulu-dulunya pertama. Kedua memang hutannya itu cuman berapa kilometer gitu loh keluasannya. Dan memang vegetasinya di situ beda. Dalam arti beda dengan tempat-tempat lainnya. Pohonnya, iya, dari jenis pohonnya hampir sama. Mungkin di situ dari kelembapannya, terus kayak semacam tanamannya, tanaman-tanaman semak belokannya itu memang beda. Itu yang asli itu memang di sana. Cuman kenapa sih teman-teman sering menyebutkan arah sini? Mungkin via jalur semua jalur kan ada lali jiwa. Sebenarnya cuma teritori. Istilahnya apa ya kalau ambil garis lurusnya lah mas. Ini area berarti ini lurusnya ke lali jiwa. Jadi seperti itu. Kalau memang yang alas lali jiwa asli itu jalur lawan. Oh gitu ya.
Apalagi yang ditanyakan? Iya, monggo. Bahkan di puncak itu pun kalau memang cuaca sangat mendukung, itu bisa 4G kalau terus. Bisa video call. Bisa video. Kalau setahu saya untuk Arjuna Wulira saja. Nggak tahu kalau gunung lain ikut di Avanza Map itu kurang tahu, karena kan Avanza Map itu kan prinsipnya tutorial. Hari ini saya ditemani oleh Mas Diki. Halo Mas Diki. Ada dong. Ya. Sama Mas Arif. Mas Arifnya lagi sibuk trekking. Jadi kita 3 orang ya, kita bertiga. Ini di pos perizinan kita ngurus simaksi dulu. Jadi untuk mendaki Gunung Arjuna sekarang itu diberlakukan sistem booking online. Jadi kita nanti booking di websitenya, nanti saya kasih linknya di bawah. Terus nanti pembayarannya sementara ini masih di sini ya, tapi kata masnya tadi kedepannya nanti pembayarannya bisa langsung online juga. Nah, setelah melakukan registrasi atau mengurus simaksi, kita nanti bisa langsung ke pos 1. Bagi yang bawa motor itu nanti bisa langsung motornya dibawa ke sana dan diparkir di sana. Sementara untuk yang bawa mobil, peraturannya memang mobilnya diparkir di sini dan teman-teman bisa menuju pos 1 dengan menggunakan jasa ojek atau juga bisa jalan kaki. Tapi kalau jalan ya lumayan jauh ya, sekitar mungkin 1 jaman. Lebih baik ngojek saja sampai pos 1. Karena kita bawa motor, jadi nanti kita motornya akan kita bawa ke pos 1. Di depan pos registrasinya itu ada warung makan. Jadi kalau kita mau makan kita bisa pesan di situ. Makan, minum, juga menyediakan tempat beristirahat. Jadi bagi teman-teman nanti yang pengen beristirahat bisa menginap di warung depan ini. Dan ibunya tadi baik banget. Kita malah dikasih pisang tadi. Ini jam 10. Kita mau berangkat ke pos 1. Siap? Ayo kita kemon. Kita sudah sampai di pos 1 Ontobogo dan ini parkirannya di sini, motor ya, ada penitipan. Terus di situ di situ gua Ontobogonya, masuk ke sini. Tapi kita nggak ke sana ya, kita langsung aja mendaki karena tuh kono cedak. Oh, anu toh, video tuh. Karena waktunya sudah siang, kita langsung ya, aja nih Ontobogo. Hah? Ya, jadi jalur Purwosari ini terkenal sebagai jalur religi ya, jalur spiritual. Banyak sekali situs-situs di sini. Banyak sekali situs-situs. Jadi yang kesini ini bukan hanya pendaki gunung, tapi banyak juga apa ya namanya, peziarah seperti itu, banyak sekali.
Pas paling jam. Iya, sendiri gitu. Enggak. Nggih, Pak. Iya, Pak. Dan besok juga turun. Itu aman. Indonesia Purwosari. Selamat. Enggak men. Jam 10.26 kita mulai perjalanan dari pos 1 Ontobogo. Di sini masih ada warung-warung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanaman kopi. Ini semua kopi, semua itu kopi dan pisang. Yang banyak di sini kopi dan pisang. Makanya tadi dikasih pisang sama ibunya, Bu Warung. Terus katanya Mas Yusuf yang pos registrasi tadi, memang sini itu penghasil pisang dan kopi. Jalannya seperti ini, paving ya, paving kecil, hanya beberapa paving ini. Gunung Arjuna ini mempunyai ketinggian 3.339 mdpl. Dan puncak tertingginya disebut puncak Ugal Agil. Untuk jalur Purwosari sendiri sebenarnya kita bisa juga ke Gunung Welirang sekalian dari sini. Cuma kalau dengan peraturan yang sekarang tidak diperbolehkan lintas jalur, itu akan berat sekali untuk mencapai dua gunung dari jalur ini. Kalau kita mau dua gunung sekalian, itu yang ideal adalah lewat jalur Pretes atau lewat jalur Sumber Berantas. Hari ini nanti kita juga cuma mau ke Arjuna saja. Adapun larangan-larangan kearifan lokal di sini yang berlaku adalah dilarang memakai atribut yang dominan berwarna merah. Selain itu, disarankan untuk tidak mendaki dengan jumlah yang ganjil, dan tentu saja yang paling umum adalah kita harus bersikap sopan dan tidak merusak situs-situs serta peninggalannya ada di jalur ini. Ada situs di depan. Masa ini pos 2. Iya kayaknya. Ada warung di depan. Oh, Watu Kursi. Ini adalah situs Watu Kursi.
ada pipa yang bocor. Ini ada situsnya. Bau pipa ini masih hidup pipanya. Ini udah mati. Situs batu kursi ini ya ini batu yang bentuk seperti kursi. Kadal. Oh, rumahnya di situ. Sebenarnya deh mas. Pipa bocor. Di sana ada pendaki, rombongan pendaki yang turun. Istirahat di atas dulu. Itu tadi rombongan pendaki dari Malang. Kasihan tuh masnya, yang satu sandalnya putus. Jadi dia nggak pakai sandal tuh, telanjang kaki. Padahal jalurnya kayak gini, tajam-tajam banget nih. Yaitu ya, safety, peralatan safety penting. Jadi jangan disepelekan ya, untuk keselamatan kita sendiri dan kenyamanan kita juga. Apa? Anu toh? Oh, ini sudah mulai berhalusinasi. Lombok apa toh, Dik? Makan pisang. Wah, makan pisang dulu. Jadi kita tadi dikasih ini ya sama ibunya warung, dikasih pisang satu sisir. Baik banget orangnya, ramah-ramah orang sini. Katanya suruh bawa gitu mas ya. Weh, bawa. Tadi awalnya buat pencuci mulut mas. Awalnya buat pencuci mulut. Ya mas mang betul mawon pun betul sah. Pun mang betul sah bayar. Pun mang betul mawon. Gak mau kasih uang. Iya. Terus sampean cek mental. Cek maksa pun boten. Buat gendan maksa pun jenengan beto mawon jenengan pun boten. Ngono terus ngada ras dong. Mbak Siti tawani aku. Lintune tesih wonten Bu. Itulah orang Jawa. Lihat situasi aja. Kak pas 5 pas. Ya Mas Yongko pas 5 pas. Serap. Mangan gedang rok iki. Amat tangan kita ratengen tangan. Ratengen mangan to. Aku ini nandur gedang 2 tahun ra wah. Gedangnya tak kayak polybag. Emang bisa SK biji ya? SK biji. Kok anu? Oh, Tunas. Bibit. Tunas. suara lutong. Dikil. Kadang iya suara lutong. Dikil. Anu. Lutong. Ya kuwi. Ngono kuwi. Kuwi. Lutong ngene iki lho. Kita rekam loh mas. Jalurnya masih sama ya, kadang jalur batu, kadang jalur paving, bervariasi. Ketemu bapak-bapak, mbah-mbah 2 orang dari Putuk Lesung, dan yang satu itu nggak pakai sandal, telanjang kaki, dan cuma bawa sarung ya. Bawa sarung, padahal jalannya batu lancip-lancip. Menggias.
Sampai di pos 2 Tampuwono. Madiun Caruban iki Indolopo. Caruban. Oh, Mejaya. Pukul 11.42 kita sampai di pos 2 Tampuwono. Di sini ada apa ya, petilasan gitu. Oh, ini ada tulisannya. Ini petilasan yang Sekutrem. Dan di sini baunya dupa ya. Kita akan mencoba melihat sendang Dewi Kunti. Di sini banyak sekali petilasan ya. Dan shelter, ada semacam shelter seperti itu. Iya. Objek diduga cagar budaya. Di sini ada tumpukan batu ukurannya yang besar banget ya. Ini jadi mungkin bekas candi atau semacamnya. Toilet situ, daerah petilasan. Itu ada pondok-pondok. Iya sendang. Oh iya, sorry. Ini di sini ada banyak sekali petilasan, situs-situs tapi kita nggak tahu ya. Ini shelter. Di sana ada yang menarik tadi, ada patungnya coba.
sampingan ada patung, kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Arca penjaga. Oh, Eyang Abioso. Ini petilasan Eyang Abioso. Ya, kita tahunya ini hanya petilasan itu aja ya. Kita nggak punya sumber referensi lain ya. Kita mau mencoba ke Sendang Dewi Kunti, nggak tahu ini jalurnya benar apa enggak. Petunjuknya nggak ada jadi ya, dan banyak sekali petilasan, kita bingung nih mau kemana dulu, itu bingung. Tapi bener ini kayaknya. Wah, aku asal jawab bener Bu. Bener lah. Oh iya, itu ada. Di sana. Ini Sendang Dewi Kunti. Sendang Dewi Kunti. Jadi di sini bisa mandi ya. Kalau mau mandi bisa. Ini ada bak penampungannya. Terus di sini ada bilik buat mandi. Lalu ya, kembang-kembang, mandi kembang. Hah? Bilik buat mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini petilasan. Oh, petilasannya. Di dalamnya ada batu ya. Pipa tempat perpipaan. Sendangnya ya itu di gerojok itu loh Mas, berarti masuk ini. Di dalam. Jawabannya banter banget kok. Rotok ya. Tadi masa mandi langsung di sini? Iya. Hah? Iya. Wangi habis? Hah? Wangi banget? Wangi. Hah? Wangi. Banget? Banget. Rawani habis. Habis rawani. Adem. Banyak ya. Mudune sesuk wani ya? Mudune ketake wani. Terus di sana ada, kita coba cek. Oh, jadi sumber airnya tadi di ini ya, dialirkan di pipa ini ya. Banyak sekali petilasan. Ini ada kayak petilasan lagi.
sumber airnya dari sini. Situs mata air sumber Dewi Kunti. Oh, sini ini petilasannya. Petilasannya banyak banget. Kalau kita cek satu-satu kayaknya bakal ngabisin waktu ya Mas ya. Kalau petilasannya terlalu banyak, kalau kita cek satu-satu ngabisin waktu. Ya kita pilih yang ini aja. Ini shelter-shelter seperti penginapan-penginapan ya. Mas, monggo. mongso tapi lihat kone gak lunyu ini berarti petilasan Eyang Sekutrem. Dan di sini ada petunjuk Eyang Sakri, tanda panah itu artinya kita harus naik ke sana. Dari Sendang Perlundi di Ayo. sebelah kiri jalur arah naik pos 2. Kita sudah kembali ke pos 2. Petilasannya banyak banget. Kita sampai bingung mau kemana dulu, itu bingung. Dari pos 2 Tampuono jam 12:30 kita lanjut ke pos 3. Jalurnya udah mulai berganti, jalur tanah dan akar-akar. Awas dik. Siap. Mas, lunyu mas. Nah, ini di sini baru jelas ini petunjuknya. Jadi di sini ada mundur dikit. Ada jalur ke kanan, ke kiri. Di situ ada petunjuknya. Gunung Arjuna terus ke sana. Kalau ke kiri Putuk Lesung, Gumandar. Puncak Arjuna. Enak ya, tapi ya suarawan kok dikit aja nih nanti Lagi ngautat gitu. Nanti ini ngene Wong tak kon jere. Tak kon jere. Lah ini gue. Contohnya aku malah karena enggak seru malah kayak lu terus. Nah.